Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Witiawan, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 38, kelompok 3 dengan NDH 23. Di sini saya izin memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Tupoksi ASN jabatan saya yaitu analis lalu lintas, yang mana dalam hal ini yaitu melakukan kegiatan analisis dan penelaahan lalu lintas dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan. Hal itu termasuk dan sesuai dengan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Identifikasi isu. Yang pertama yaitu belum adanya pendataan rambu lalu lintas secara tertulis atau menggunakan aplikasi sehingga tidak terdapat data yang valid untuk jumlah rambu lalu lintas yang sudah dipasang. Belum ada timeline atau jadwal rencana kegiatan yang sistematis untuk melaksanakan kunjungan ke lapangan terkait survei lalu lintas. Itu adalah isu yang kedua. Isu yang ketiga yaitu belum adanya standar operating procedure atau SOP terkait pelaksanaan survei lalu lintas dan survei daerah rawan kecelakaan. Isu yang keempat, belum ada aturan mengenai analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN sebagai upaya penegakan terhadap pengusaha atau kontraktor yang membangun bangunannya tidak sesuai dengan konstruksi awal atau konstruksinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2021. Menetapkan isu aktual dengan menggunakan teknik APKL, aktual, problematik, hal layak, dan layak. Aktual itu yaitu sedang hangat dibicarakan, diperkirakan akan segera terjadi. Problematik, P-nya, yaitu menarik atau mendesak. Hal layak, menyangkut hajat hidup orang banyak. L-nya layak, pantas, realistis, dan sesuai kewenangan. Selanjutnya yaitu tabel APKL. Yang pertama yaitu sesuai dengan identifikasi isu, belum adanya pendataan rambu lalu lintas secara tertulis atau menggunakan aplikasi, sehingga tidak terdapat data yang valid untuk jumlah rambu lalu lintas yang sudah dipasang. Untuk aktual, problematik hal layak dan layaknya memenuhi syarat. Yang kedua, belum ada timeline atau jadwal rencana kegiatan yang sistematis untuk melaksanakan kunjungan ke lapangan terkait survei lalu lintas. Untuk problematik dan hal layak dan layaknya sudah memenuhi syarat, namun aktualnya belum, sehingga tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, belum adanya standar operating procedure atau SOP terkait pelaksanaan survei lalu lintas dan survei daerah rawan kecelakaan. Ini tidak memenuhi syarat. Lalu, yang keempat, belum adanya aturan mengenai analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN sebagai upaya penegakan terhadap pengusaha atau kontraktor yang membangun bangunan tidak sesuai dengan konstruksinya. Ini juga tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu memvalidasi isu aktual dengan teknik USG. U untuk urgensi, S untuk seriousness, dan G untuk growth. Di mana urgensi yaitu tingkat urgenitas masalah, seriousness yaitu tingkat keseriusan masalah, dan growth untuk tingkat pertumbuhan masalah. Ini adalah tabel USG sesuai dengan isu yang telah kita paparkan tadi untuk keempat isu. Yang pertama, belum adanya pendataan rambu lalu lintas secara tertulis atau menggunakan aplikasi sehingga tidak terdapat data yang valid untuk jumlah rambu lalu lintas yang dipasang. Untuk urgensinya, serious dan growth atau USG-nya yaitu dengan jumlah 15 dengan prioritas pertama. Untuk belum adanya timeline atau jadwal rencana kegiatan yang sistematis untuk melaksanakan kunjungan ke lapangan terkait survei lalu lintas, ini jumlahnya 13 dengan prioritas ketiga. Selanjutnya yaitu prioritas keempat, yaitu belum adanya standar operating procedure atau SOP terkait pelaksanaan survei lalu lintas dan survei daerah rawan kecelakaan
dengan jumlah nilai 12. Dan yang terakhir, belum ada aturan mengenai analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN sebagai upaya penegakan hukum untuk terhadap pengusaha atau kontraktor yang membangun bangunan tidak sesuai dengan konstruksinya sesuai dengan Permen Hub nomor 17 tahun 2021 ini dengan jumlah nilai 14 dengan prioritas kedua. Selanjutnya yaitu diagram Fishbone, di mana masalah utamanya adalah belum adanya pendataan rambu lalu lintas secara tertulis atau menggunakan aplikasi, sehingga tidak terdapat data yang valid untuk jumlah rambu lalu lintas yang sudah dipasang. Untuk sarana-prasarananya, hardware yang digunakan sangat terbatas. Untuk SDM-nya, belum adanya pelatihan, baik secara mandiri atau kolektif, dengan menggunakan komputer atau laptop untuk mengaplikasikan MyMaps. Ini adalah salah satu terobosan untuk digitalisasi menggunakan aplikasi MyMaps. Yang kedua yaitu metode, di mana format pendataan belum terstandarisasi dan belum konsisten. Lalu material, kurangnya pengetahuan digitalisasi. Dan selanjutnya yaitu lingkungan, di mana kurangnya koordinasi terkait pemasangan rambu lalu lintas. Lalu selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang mana Strengths, SDM memiliki kemauan untuk belajar mengenai digitalisasi, yang mana instansi memiliki beberapa SDM yang mampu memberikan pembelajaran mengenai digitalisasi tersebut. Selanjutnya yaitu Weakness, kurangnya kesadaran dan kemauan untuk belajar menggunakan digitalisasi. Nah, kurangnya perangkat hardware berupa komputer atau laptop yang tersedia. Selanjutnya yaitu opportunities, mengadakan kerjasama atau MOU dengan instansi pusat atau daerah terkait pengadaan pelatihan bersama untuk meningkatkan kualitas SDM. Pelatihan ini untuk meningkatkan SDM instansi tersebut. Selanjutnya yaitu threats, infrastruktur jaringan yang belum sesuai spesifikasi dan belum merata di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Lalu, label rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu SDM, penyebabnya. Alternatif pemecahan masalah, belum adanya pelatihan penginputan data secara digital. Tahap alternatif penyelesaiannya, melakukan pelatihan penginputan data secara digital. Yang kedua yaitu penyebabnya sarana atau prasarana dengan alternatif pemecahan penyediaan alat. Alternatif penyelesaiannya memfasilitasi penginputan data dengan perangkat yang memadai, yaitu berupa komputer atau laptop. Lalu penyebab yang ketiga yaitu metode. Dengan alternatif pemecahan masalah yaitu Standard Operating Procedure atau SOP, dengan membuat SOP. Lalu alternatif penyelesaian masalahnya mensosialisasikan format pendataan yang telah terstandarisasi. Lalu yang keempat, material penyebabnya. Pemecahan masalahnya kurangnya pengetahuan digitalisasi. Dengan alternatif penyelesaian masalahnya, menambah pengetahuan dengan cara melakukan pembelajaran, baik secara mandiri atau pelatihan bersama atau kolektif. Untuk hasil yang diharapkan, pendataan rambu lalu lintas bisa secara digitalisasi dan dapat direalisasikan. Saya, Sony Widiawan, peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 38, Kelompok 3 dengan NDH 23, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.